Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Nur Safitri, NPM 19754012 dari program studi agribisnis pangan semester 3. Hari ini saya akan menyampaikan report analisis statistical quality control atau SQC, manajemen produksi dan operasi. Bab 1. Latar belakang. Statistical quality control adalah suatu sistem yang diperkembangkan untuk menjaga standar yang uniform dari kualitas hasil produksi pada tingkat biaya yang minimum dan merupakan bantuan untuk mencapai efisiensi perusahaan. Pada dasarnya, SQC merupakan penggunaan metode statistik untuk mengumpulkan dan menganalisa data dalam menentukan dan mengawasi kualitas hasil produksi. Masauri 2004. Penggunaan proses statistik untuk menggambarkan variabilitas yang dapat dikendalikan atau yang tidak dapat dikendalikan. Variabilitas ini juga disebut penyebab umum atau penyebab khusus. Jika tidak ada variabilitas karena penyebab khusus, berarti proses secara statistik berada di bawah kontrol. Untuk proses yang berada di bawah kontrol, maka harus menghapus penyebab umum. Setelah mengambil proses di bawah kendali, tahap selanjutnya itu meningkatkan proses pengendalian kualitas. Nah, tujuan pengendalian mutu kualitas statistik adalah untuk membantu para manajer dan karyawan mengembangkan dan mengontrol proses produksi dan produk yang diproduksi. Agar tujuan ini tercapai, semua tahap harus belajar mengenai pengendalian khusus, pengendalian kualitas statistik untuk memecah masalah yang terjadi. Dengan cara ini, pengendalian kualitas akan menjadi alat untuk manajemen yang dapat mengontrol semua sistem produksi. Buku dan Motor U 2003. Adapun rumusan masalah dari laporan ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian khusus dalam upaya menekan tingkat kerusakan. 2. Bagaimana penerapan alat bantu statistik dalam mengendalikan kualitas. Tujuan dari adanya makalah atau laporan ini yaitu adalah berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengidentifikasi jenis kerusakan yang terjadi pada produk benih melon yang diproduksi oleh CVMGA. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan CVMGA dalam melaksanakan pengendalian kualitas benih melon. 3. Menganalisis pelaksanaan pengendalian kualitas di CVMGA dalam upaya menekan tingkat produk benih melon. Jenis data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian yang dianalisis ini ada 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini belum mengalami proses pengolahan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari proses wawancara pada pihak manajemen atau pihak karyawan CVMGA dan petani pengguna benih serta observasi langsung di CVMGA dalam menghasilkan benih melon berkualitas. 2. Yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia, diperoleh dengan cara menkata dan mengutip secara langsung dari instansi atau lembaga terkait dengan penelitian ini. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari manajemen atau karyawan CVMGA. Metode analisis, yaitu yang pertama, kita mengidentifikasi jenis kerusakan pada produk benih melon menggunakan alat bantu, yaitu check sheet. Check sheet merupakan salah satu alat bantu dalam quality control yang berupa lembar pencatatan data secara mudah dan sederhana. 2. Yaitu identifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan CVMGA dalam melaksanakan pengendalian kualitas benih melon, yaitu informasi atau data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis. 3. Analisis penerapan alat bantu statistik dalam pengendalian kualitas benih melon di CVMGA menggunakan beberapa alat bantu, yaitu diantaranya 1. Analisis peta kendali atau control chart. 2. Analisis diagram Pareto. 3. Analisis diagram sebab akibat atau fishbone diagram. 4. Yaitu membuat rekomendasi atau usulan perbaikan. Statistical Quality Control. 1. Analisis membuat peta kendali P. Berdasarkan data pada tabel 1, maka terdapat jumlah produk cacat yang cukup besar, sehingga perlu dianalisis dengan peta kendali P untuk mengetahui sejauh mana produk cacat yang terjadi masih di dalam batas kendali statistik. Berikut merupakan langkah-langkah membuat peta kendali P. A. Menghitung proporsi produk yang cacat, yaitu P sama dengan NP dibagi dengan N, di mana NP merupakan jumlah gagal dan N merupakan jumlah yang diperiksa. Maka perhitungan datanya sebagai berikut. Untuk melon Mai 116, yaitu 20.250 dibagi dengan 87.500 sama dengan 0,23. Untuk melon Ladinka, yaitu 125.000 dibagi dengan 357.500 sama dengan 0,35.
Untuk melon Mais 119 yaitu 52.500 dibagi dengan 1.622.500 sama dengan 0,32. B. Menghitung garis pusat atau central line, yaitu garis pusat merupakan rata-rata kerusakan produk, di mana rata-rata yaitu sama dengan sigma NP dibagi dengan sigma N, di mana sigma NP merupakan jumlah total yang rusak dan sigma N merupakan jumlah total yang diperiksa. Maka perhitungannya adalah 670.250 dibagi dengan 2.067.500 sama dengan 0,324. Kemudian C, menghitung batas kendali atas atau upper control limit, yaitu upper control limit sama dengan rata-rata dibagi dengan 3 akar rata-rata 1 dikurang dengan rata-rata, kemudian dibagi dengan N, di mana P sama dengan rata-rata tidak sesuai produk, N merupakan jumlah produksinya. Maka perhitungannya adalah 0,324 ditambah dengan 3 akar dari 0,34 dikali dengan 1 dikurang 0,324 dibagi dengan 689.116,7 sama dengan 0,3034. D. Menghitung batas kendali bawah atau lower control limit, yaitu 0,324 dikurang 3 akar 0,34 dikali dengan 1 min 0,324 dibagi dengan 689.116,7 sama dengan 0,323. Dan berikut adalah tabelnya. Berdasarkan perhitungan tabel 2, maka dapat dibuat grafik peta kendali P sebagai berikut. Berdasarkan grafik peta kendali P di atas, dapat diketahui bahwa data produk benih melon yang diperoleh tidak seluruhnya berada dalam batas kendali. Dua titik yang berada di luar batas kendali merupakan benih varietas Mais 116 dan Ladika, karena nilai proporsi produk rusak yaitu 0,23 dan 0,35 yang berada di luar batas kendali atas yaitu 0,325 dan batas kendali bawah yaitu sebesar 0,323. Satu titik yang diterima yaitu benih melon varietas Mais 119 dengan nilai proporsi rusak 0,32 yang berada di dalam batas kendali. Hal ini menyatakan bahwa CVMGA memerlukan adanya perbaikan. Analisis diagram Pareto. Tabel 3. Jumlah jenis produk cacat benih melon, yaitu 1. Gabuk, jumlah bijinya 617.500, presentasinya 92%, dan presentasi kumulatif 92%. Hikik, 34.500, presentasi 5%. Presentasi kumulatifnya 97%, kecilnya 18.150, presentasi 3%, presentasi kumulatif 100%. Berikut adalah grafiknya yang diperoleh menggunakan Excel. Dari hasil pengamatan diagram di atas dapat diketahui bahwa 92,13% kerusakan yang terjadi pada produk benih melon di CVMGA merupakan produk rusak jenis gabuk dengan jumlah 617.500 biji, kemudian jenis kikik 5,15% dengan jumlah 34.500 biji, dan jenis kecil sebesar 2,72% dengan jumlah 18.250 biji. Sehingga karena rusak jenis gabuk yang merupakan tertinggi dan hampir mendominasi 100% dari total kerusakan, maka diperlukan perbaikan dengan memfokuskan pada rusak jenis gabuk. Kemudian, analisis diagram sebab akibat atau fishbone diagram. Diagram sebab akibat yaitu alat untuk mengidentifikasi akar penyebab dari masalah produk cacat jenis gabuk. Faktor-faktor penyebab utama ini dapat dikelompokkan dalam A. Material atau bahan baku merupakan komponen dalam menghasilkan suatu produk menjadi produk jadi. Kemudian mesin yaitu berbagai peralatan yang digunakan selama proses produksi berlangsung untuk menghasilkan produk jadi. C. Man atau tenaga kerja merupakan orang atau pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. D. Metode atau metode merupakan instruksi kerja yang telah ditetapkan perusahaan yang harus diikuti dalam proses produksi. E. Environment atau lingkungan merupakan keadaan sekitar tempat produksi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses produksi. Adapun penggunaan diagram sebab akibat untuk menelusuri jenis gabuk pada cacat adalah sebagai berikut. Di sini yaitu faktornya manusia, peralatan, lingkungan, dan ini adalah jenis yang rusaknya, di mana pada manusia yaitu disebabkan oleh perompesan,
proses penyilangan, dan dosis pupuk. Dan rata-rata penyebabnya adalah kurang teliti. Kemudian peralatan, yaitu sprayer, kendalanya yaitu rusak. Kemudian untuk lingkungan, yaitu ada kelembapan yang sangat tinggi dengan iklim yang sulit untuk diperkirakan. Maka melalui diagram sebab akibat diperoleh bahwa di antara ketiga faktor tersebut, manusia memiliki banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Setelah itu baru faktor lingkungan dan faktor peralatan. Rekomendasi tindakan perbaikan. Setelah mengetahui penyebab yang terjadi pada produk cacat benih melon di CVMGA melalui diagram sebab akibat, maka dapat dibuat suatu usulan atau rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas. Nomor satu yaitu faktornya manusia. Permasalahan yaitu kurang teliti dalam proses pemeliharaan, penyilangan, dan pemberian dosis pupuk. Maka tindakan perbaikan yang seharusnya dilakukan yaitu A. Mengawasi jalannya proses produksi. B. Mengadakan program pelatihan karyawan. 2. Lingkungan yaitu suhu udara dan kelembaban yang tinggi. Kemudian ada B. Iklim yang tidak dapat diproduksi. Tindakan perbaikannya yaitu menyediakan alat pengaring untuk benih. Kemudian untuk B yaitu untuk iklimnya itu menggunakan plastik house untuk melindungi dari panas maupun kelembapan. Yaitu 3. Ada peralatan sprayer yang sering rusak. Tindakan perbaikan yang seharusnya dilakukan yaitu perusahaan harus secara rutin memeriksa peralatan. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengendalian kualitas melon di CVMGA dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Jenis-jenis kerusakan pada produksi benih melon di CVMGA ada 3 jenis, yaitu gabuk, benih yang kopong, kikik, atau benih yang tidak normal, dan kecil, yaitu benih yang ukurannya di bawah standar normal. 2. Faktor yang mempengaruhi kualitas benih melon di CVMGA yaitu faktor manusia, lingkungan, metode, bahan baku, dan peralatan. 3. Penerapan pengendalian kualitas dapat diketahui melalui metode analisis yaitu analisis peta kendali P untuk mengetahui diperlukannya perbaikan pada pengendalian kualitas melon di CVMGA, analisis diagram Pareto untuk mengetahui masalah yang harus diprioritaskan, yaitu di mana didapat gabuk sebagai masalah produk rusak yang harus diprioritaskan untuk diatasi. Analisis diagram sebab akibat atau fishbone diagram berdasarkan kemunculan faktor penyebab yang ditimbulkan diketahui bahwa faktor dominan yang mempengaruhi adalah faktor manusia, selanjutnya lingkungan dan peralatan. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara memperoleh datanya menggunakan Excel. Yaitu di sini pertama kita masukkan data yang sudah kita dapat tadi dari laporan, terus kita masukkan di sini. Setelah itu untuk picture jumlah produk yang rusak, itu kita menggunakan line. Jadi pertama kita blok datanya, kemudian kita pergi ke line, lalu kita aplikasikan, lalu dapatlah chart ini. Nah, untuk diagram Pareto sama seperti tadi, cuma pada diagram Pareto di sini yaitu kita blok data, kemudian jika pada chart P tadi kita menggunakan line, pada Pareto kita menggunakan kolom. Maka kita nanti bakal dapat keluar seperti ini. Laporan yang saya buat ini yaitu menganalisis dari jurnal yang sudah ada, yaitu analisis pengendalian kualitas benih melon, Kukumis Melo L, di CV Multi Global Agrindo Kabupaten Karanganyar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.